Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anriza di channel Kalma Sport, pusat senapan angin kaliber 4,5. Halo lur, gimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Oke lur, kali ini kita akan review senapan PCP yang sangat keren ya, dulur bedilur. Nah, untuk senapannya sudah ada di samping saya, yaitu Ghost Warrior seri SB360. Nah, bisa dilihat dulur bedilur, untuk penampakannya sendiri ini sangat gahar sekali ya dulur bedilur. Nah, untuk PCP ini itu bisa dipakai buat lomba atau speknya itu dia spek lomba dulur bedilur. Nah, untuk lebih detailnya dulur bedilur jangan skip video ini, tonton videonya sampai akhir ya. Oke lur, kita mulai terlebih dahulu dari bagian larasnya ya. Untuk larasnya sendiri, Ghost Warrior seri SB360 ini dibekali dengan laras sepanjang 70 cm. Nah, untuk akurasinya sendiri dari laras tersebut itu sudah pasti sangat mumpuni sekali dulur bedilur, karena dia memiliki panjang 70 cm dan juga menggunakan alur 12. Untuk OD-nya sendiri, untuk si Ghost Warrior ini menggunakan OD13 yang dilengkapi dengan serombong di bagian luarnya sebagai cover dari si laras itu sendiri. Nah, untuk pemasangan peredam dulur bedilur bisa lepas di bagian depannya. Nah, di situ juga sudah tersedia yaitu untuk tutup nepelnya. Nah, jadi tinggal dibuka aja untuk pemasangan peredamnya. Atau kalau dulur bedilur tidak pasang peredam itu juga bisa. Jadi tampilannya itu lebih clean, lebih rapi gitu ya. Tidak ada drat yang nonjol atau terlihat dari bagian luar ya. Oke, kita lanjut untuk di bagian tabungnya. Nah, ini untuk tabungnya menggunakan bahan dari dural padat dengan kapasitas yaitu 360 cc dulur bedilur. Nah, untuk pengisian anginnya bisa diisi hingga safety di angka 2700 PSI. Bisa dilihat dulur bedilur, untuk manometernya terdapat di bagian depan pipa. Nah, jadi di situ bisa dibuat untuk ngecek sisa angin pada senapan. Untuk manometernya sendiri di sini di senapan Ghost Warrior ini dilengkapi dengan 3 manometer dengan fungsi yang berbeda-beda dulur bedilur. Untuk di bagian depan yaitu manometer tabung berfungsi sebagai ngecek sisa angin yang ada di senapannya. Dan untuk di sebelah kiri yaitu manometer regulator dan juga manometer power plenum ya dulur bedilur. Nah, untuk bagian selanjutnya dulur bedilur di bagian laras dan juga di bagian antara pipa tabung di sini yaitu namanya cincin laras, berfungsi sebagai alat untuk menjaga kestabilan ketika si senapan itu ditembakkan dulur bedilur. Dan untuk warnanya di sini itu hitam ya, untuk kombinasinya di sini cincin larasnya hitam, untuk tabungnya itu warna hitam, terus di bagian depan sama di bagian belakangnya ini menggunakan warna anodize merah dulur bedilur. Nah, jadi ada beberapa part-part atau bagian-bagian yang menggunakan warna merah ya. Jadi ini untuk catnya itu menggunakan cat anodize ya dulur bedilur di bagian depan di sini, terus di bagian belakang tabungnya. Di sini untuk triggernya juga warna merah ya, yang seperti ini. Side levernya juga warna merah ya dulur bedilur. Oke, jadi untuk part selanjutnya atau bagian selanjutnya di bagian di sebelah kanan di sini juga sudah dilengkapi dengan mini coupler ya, atau coupler ukuran setengah TSM untuk pengisian anginnya dulur bedilur. Nah, ini juga sudah dilengkapi dengan tutupnya. Kalau sudah diisi dulur bedilur tinggal tutup lagi ya. Terus kita bisa lihat di bagian sebelah kanan chambernya di sini ada logo dari Ghost Warrior dan juga ada tulisan seri SB360 ya dulur bedilur. Untuk senapan Ghost Warrior ini juga sudah support magazine ya. Jadi bisa dilihat dulur bedilur di bagian chambernya. Di sini ada lubang. Jadi ini bisa dipasangkan magazine atau juga bisa dipasangkan dengan adaptor single shot ya. Nah, kalau misalnya dulur bedilur pengen pasang teleskop, di sini juga sudah dilengkapi dengan reel dengan ukuran 11 ya dulur bedilur. Jadi pastikan dulur bedilur kalau pengen pasang teleskop, reelnya itu juga pakai reel ukuran 11. Terus lanjut untuk di bagian bawah senapan dulur bedilur bisa lihat di sini juga sudah disediakan reel untuk pemasangan aksesoris di bagian bawahnya.
Nah, untuk rel yang ada di bagian bawah yaitu menggunakan rel ukuran 22 atau rel Picatinny kalau orang biasa nyebutnya ya, dulur-pedular. Nah, ini berbeda dengan yang ada di atas. Untuk rel yang ada di bagian bawah ini 22 jadi lebih lebar ya, bisa dipasangkan pivot misalnya kayak yang sudah terpasang saat ini, atau juga bisa dipasangkan laser ya, atau mungkin center dan berbagai macam aksesoris lainnya selama itu menggunakan rel ukuran 22. Kayak misalnya ini dipasangkan pivot ya, jadi makin cakep sekali untuk tampilannya ya, dulur-pedular. Nah, oke, kita lanjut untuk di bagian rel ya, di atas dan juga di bawah. Nah, yang bikin untuk senapan ini bisa dibuat lomba atau spek lomba yaitu dia terdapat yang namanya power plenum dan juga ada regulator, dulur-pedular. Nah, fungsi dari power plenum itu dia bisa menambah power ya, dulur-pedular. Jadi senapannya itu bisa makin bertenaga lagi ketika ditembakkan ya, dulur-pedular. Terus untuk lanjut ke bagian regulatornya, dia bisa bikin si angin yang ada di senapan itu makin stabil setiap tembakannya, jadi nggak naik turun ya, karena kalau biasanya untuk senapan lain dia itu FPS-nya naik turun. Nah, dengan pakai regulator ini dia itu FPS-nya bisa lebih stabil, yang pastinya untuk akurasinya itu bisa lebih terjaga daripada tidak menggunakan regulator. Nah, untuk regulatornya itu bisa dilihat di samping kiri untuk si manometernya ya. Nah, bisa dilihat dulur-pedular untuk manometer dari regulator dia ada di samping kiri di bagian depan di sini. Nah, jadi ini untuk regulatornya. Dan yang manometer ketiga yaitu untuk manometer dari power plenum itu sendiri ya. Jadi totalnya ada 3 manometer dulur-pedular di senapan Ghost Warrior SP360 ini. Yang pertama di bagian depan di sini, ini untuk kapasitas angin atau sisa angin. Dulur-pedular misalnya ngisi angin, dulur-pedular bisa cek di bagian depan di sini ya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua ini untuk regulator. Dan yang ketiga ini untuk power plenumnya ya, dulur-pedular. Nah, jadi seperti itu untuk manometernya, jadi dia terdapat 3 ya. Oke, kita lanjut ke arah bagian belakang senapan ya. Di sini terdapat yang namanya side lever. Untuk tarikannya di sini menggunakan 1 track atau 1 tarikan ya, dulur-pedular. Nah, seperti ini. Terus untuk safety-nya di sini juga dilengkapi dengan safety trigger. Di sini ada tulisan fire dan juga ada tulisan save. Jadi ketika dulur-pedular ada di posisi fire, ini bisa menembak ya. Contohnya seperti ini. Nah ya. Terus kita sekarang coba ke posisi save. Ini saya kokang dulu. Save. Nah, ini tidak bisa menembak. Nah, jadi seperti itu dulur-pedular untuk fungsi dari si safety trigger. Jadi ini semakin bikin aman ya kalau misalnya dulur-pedular lagi nggak dalam posisi pengen menembak ya. Terus tidak biar nggak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi ini sangat berguna sekali untuk si safety triggernya itu sendiri. Nah, kita lanjut untuk di bagian di sini untuk si popor belakangnya. Di sini juga ada 2 adjustment atau ada 2 penyesuaian. Yang pertama di bagian depan di sini, ini untuk maju mundurnya ya, dulur-pedular untuk popor bagian belakangnya. Jadi ini dikendorin, terdapat 2 buah baut yang ada di sebelah kanan dan juga ada di sebelah kiri. Nah, ini bisa dimaju mundurkan. Terus yang kedua yaitu untuk bagian atas bawahnya atau bagian up down-nya. Jadi ini fungsinya untuk mengatur posisi sandaran kepala dulur-pedular ya. Jadi ini ada 2 juga di sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, ini bisa naik turun seperti itu dulur-pedular. Oke, terus sekarang di bagian setelan power ya, ini sampai kelupaan. Nah, untuk setelan powernya juga ada ya nyempil di sini. Ini ada warna merah. Nah, ini bisa diputar-putar dulur-pedular ke kanan maupun ke kiri. Nah, ini sesuai dengan keinginan dulur-pedular, pengen powernya itu naik, pengen powernya itu lebih slow ya. Jadi ini bisa diatur untuk si setelan powernya ke kanan maupun ke kiri. Nah, itu untuk yang di bagian sebelah kanan. Untuk di bagian sebelah kiri, nah untuk di bagian sebelah kiri tadi kita juga sudah lihat, selain ada manometer ya, ada 2 di sini, regulator, terus ada power plenum, juga ada yang namanya di sini yaitu safety atau cancel kokang ya, dulur-pedular. Safety trigger yang bagian samping kanan tadi. Kalau yang sebelah kiri ini yang namanya cancel kokang ya. Jadi untuk cancel kokang itu fungsinya ketika kita mau nembak terus ternyata buruannya itu lari atau kita nggak jadi nembak. Nah, itu
cancel kokang itu berguna untuk mengembalikan ke posisi semula supaya senapannya itu tidak dalam keadaan aktif gitu ya dulur-dulur. Jadi tinggal ditarik aja sama si triggernya itu dilepaskan secara perlahan-lahan. Nah itu nanti untuk si senapannya itu nonaktif kembali dulur-dulur. Jadi seperti itu tadi untuk spesifikasinya. Mungkin kalau dulur-dulur kurang lengkap ya atau kurang jelas, bisa hubungi kita di CS Kalmasport, bisa hubungi di CS1 dan juga bisa hubungi di CS2. Oke, sekarang akan kita coba timbang untuk berat dari Ghost Warrior SP360 ini ya dulur-dulur. Nah, oke, bisa dilihat untuk beratnya di sini yaitu di angka 3.700-an gram ya dulur-dulur, atau 3 kilo lebih 700 gram. Nah, untuk beratnya dengan 3 kilo 700-an gram ini tergolong standar ya dulur-dulur, jadi tidak terlalu berat atau juga tidak terlalu ringan dibandingkan dengan bocap dan juga predator. Dia itu masih standar ya untuk beratnya di angka 3 kiloan lebih 700-an gram ya dulur-dulur, jadi seperti itu. Nah oke lor, jadi itu tadi untuk review dari Ghost Warrior seri SP360 ini ya dulur-dulur. Nah sekarang untuk harganya sendiri dari senapan ini yaitu dibanderol dengan harga Rp6.500.000. Dulur-dulur bisa mendapatkan bonus kelengkapan dan juga ada bonus tambahan yaitu tas senapan eksklusif ya dulur-dulur. Nah untuk sistem pembeliannya dulur-dulur bisa menggunakan sistem COD atau juga bisa menggunakan sistem transfer. Dan untuk sistem transfer hanya atas nama Anriza Asmi Yahya di Bank BRI maupun Bank BCA yang sudah ada di bawah di sini ya dulur-dulur. Nah kalau misalnya ada rekening bukan mengatasnamakan saya sendiri atau Anriza Asmi Yahya, itu bisa dipastikan bukan dari Kalmasport atau bisa dibilang juga penipuan ya dulur-dulur. Jadi pastikan bertransaksi yang aman di Kalmasport hanya atas nama Anriza Asmi Yahya apabila menggunakan sistem transfer. Dan untuk tanya-tanya mengenai senapan ini terlebih dahulu atau pengen nanya-nanya harganya, spesifikasinya, itu juga bisa monggo untuk menghubungi kita di CS Kalmasport. Bisa hubungi di CS1 atau juga bisa hubungi di CS2. Nomornya sudah ada di bawah di sini ya. Dan juga akan saya tambahkan di kolom deskripsi. Jadi dulur-dulur bisa langsung untuk klik link yang ada di kolom deskripsi tersebut untuk menuju ke WhatsApp dulur-dulur. Oke dulur-dulur, jadi seperti itu untuk video review kali ini. Terima kasih buat dulur-dulur yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya bareng saya Ariza, Kalmasport, feed and stay kalem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.